Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Sarapan Rohani. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul Mengelola Hidup. Nah, untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama pada Kejadian 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah mengambil manusia itu dan mendapatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam terjemahan baru ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk menjaga, memelihara, serta merawat taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara ini juga dapat diartikan sebagai mengelola. Nah, pada waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengelola taman itu, Tuhan memberi kuasa, mempercayakan Taman Eden untuk dikelola, dirawat, diusahakan, dipelihara dan dijaga. Sama seperti saat ini, pagi hari ini kita bisa melihat pemandangan di tempat ini, melihat sungguh indah ciptaan Tuhan, dan ini pun juga sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola dan kita jaga. Nah, sama seperti Tuhan menyuruh Adam atau manusia untuk mengelola, mempercayakan Taman Eden untuk dikelola, Tuhan pun menyuruh dan memberi kepercayaan kepada kita untuk mengelola apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kita hidup, bahkan bukan hanya sekedar kesempatan hidup. Karena kita masih bisa bernafas, kita dapat melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Namun Dia sudah memberikan kehidupan yang kekal, keselamatan bagi jiwa kita lewat penebusannya. Oleh karena itu, bagaimana kita mengelola hidup kita? Tentu jawabannya adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi ini saya rindu membagikan berkat Tuhan untuk saudara sekalian. Saya kutip 2 ayat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam terjemahan bahasa Inggris, berbahagialah dikatakan sebagai blessed ya, yang berarti diberkatilah. Diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, ayat yang kedua dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengelola hidup dengan mengacu pada sumber kehidupan, yaitu Yesus, firman-Nya yang adalah kebenaran, membuat kita dapat menikmati hidup ini. Dan merenungkan dan memperkatakan firman itu berarti adalah ketika kita mengizinkan hidup kita dikuasai oleh firman-Nya. Ketika kita mengisi diri kita, mengisi hati kita, pikiran kita dan jiwa kita dengan firman-Nya, dengan kebenaran-Nya, ini membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan akhirnya kita dapat mengenal Dia. Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita membaca firman, kita memberikan waktu, memberikan diri kita untuk merenungkan firman itu, kita sama saja seperti belajar untuk mengenal Allah. Mengenal Tuhan, melihat gambar dari Tuhan, ternyata dapat membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Mengenali diri yang diawali dengan mengenal Tuhan, terlebih dahulu memampukan kita untuk melihat dan menerima diri kita secara utuh. Menerima kelemahan-kelemahan kita, menerima kesalahan-kesalahan kita, menerima dan meresponi kelemahan atau bahkan kesalahan bukan dengan intimidasi atau menyalahkan diri kita sendiri,
merasa tidak layak, tetapi dengan cara pandang yang baru, bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan menerima saya apa adanya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, menerangi selangkah demi selangkah kehidupan kita. Dikatakan seperti sebagai pelita bagi kaki kita, bukan seperti sebagai lampu sorot yang dengan itu kita dapat melihat atau kita dapat tahu ya apa yang ada di depan kita sampai jauh ke depan. Nah, kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi dengan cahaya firman Tuhanlah yang akan menuntun kita, memimpin kita, bahkan menjaga kita agar kita dapat menikmati perjalanan hidup ini bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian renungan pagi hari ini, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.